Saya mau tunjukkan kamu kebun saya ya, kebun mini bilang orang. Ini adalah kebun, ini tempat saya tanam sawi sebelumnya, tetapi sudah dapat hasil lah kan. Ini baki-baki yang baru tumbuh. Ini adalah pokok kacang merah. Ya, ini saya main hambur saja nih, bukan tanam ya. Sebab ini lebihan daripada bubur kacang ya, saya buat. Jadi saya buat eksperimen, tabur saja di sana. Jadi inilah hasil dia. Dan ini adalah bawang merah. Ya, dia sudah tengok, dia sudah ada daun. Ini yang keberapa kali sudah nih ya, saya ambil dia punya daun nih untuk buat sup. Ini yang lain sawi, tapi sudah juga diambil hasil dia. Mari kita tengok sayur-sayur yang lain lagi. Ini timun ya, tapi inilah, tengok dia sekarang kan musim hujan, jadi sayur-sayuran ini tidak berapa jadi. Kadang-kadang ada pokok yang mati ya. Nih, timun. Buat timun. Ini buah yang keempat sudah nih. Semua. Maaf tuh bunyi anjing ya. Dorang sedang mengawan itu. Ini ubi kayu. Yang di sana tuh yang berair itu, saya tanam kangkung ya. Kangkung. Sebab di sini ini dia selalu berair, apalagi kalau hujan. Tanam kangkung dengan keladi. Jadi kalau dia musim kemarau, musim panas, keladi itu boleh diambil sih dia. Ada besar, ada merah. Nih, pokok dia pun sudah besar, sudah berbunga. Tidak lama lagi dia berbuah sudah nih. Inilah bunga lada. Kalau yang belum tahu lah, ini pokok betik. Tapi kurus keding saja, bukan hujan kan, susah sedikit dia mau besar yang baik ya. Ini sayur manis. Itu belum lagi dikasih, belum lagi merumput lah sekarang, sebab musim hujan, tanda dia masih lembut jadi. Dan ini saya mau kasih tengok kamu tinggalan sawi. Tengok dia besar sudah lah. Yang lain tuh patah sebab kena hujan. Tinggal ini lagi. Ini tips saya. Tips saya, kalau kamu macam ruang tempat kamu itu terhadap susah untuk menanam sayur-sayuran ya di atas tanah. Jadi cara dia, kita kasih masuk di dalam plastik macam ini lah. Jadi banyak tempat yang boleh menghasilkan sayur-sayuran macam ini. Walaupun ruang terhad, tapi bila kita susun macam ini, jadi banyak ruangan untuk kita tanam, jadi hasil dia pun lebih banyak lah. Saya pun ada pokok viral. Ini pokok viral tuh lagi di sana tuh, di sana tuh. Itu pun pokok viral semua. Ini dua nih, kandang PKP juga, pelihara ayam. Untuk mengurangkan kos beli daging ayam. Jadi kalau teringin makan ayam, ambil saja tuh ayam tuh semua. Buat dia masak lemak, masak kari. Ini saya ada tanam juga kunyit, lengkuas juga. Ini kunyit, ini lengkuas.
ada pandan juga, pandannya karena musim hujan. Jadi tempat kami ini becak nih. Nah, tengok musim hujan, kawasan juga becak, Buah Kulung juga becak ya. Ini pokok cili ya. Yang tuh ini semua nih masih kecil lagi. Tapi tidak sehat ya, terlampau banyak air. Ini tomato. Tapi yang mengherankan, tomato tuh sudah tinggi ya, tengok. Tapi belum ada buah. Tidak pandai berbuah nih tomato saya. Mungkin dia punya tanah nih yang menyebabkan dia tidak subur, tidak berbuah. Tapi tidak tahu lah, mungkin saya yang tidak pandai tanam. Ini semua terung itu semua tuh cili, itu pun masih kecil. Ini terung ya, dia sudah besar panjang begini. Ini ada buah, ini dalam mau berbuah nih, tengok. Ini dia ada bunga sudah terung, jadi tidak lama boleh menghasilkan buah lah. Ini semua cili padi. Cili padi. Dan ini semua juga ini lada besar potola. Yang penting potola sini. Buah dia sudah menguning begini sebab tidak sehat, selalu kena hujan. Jadi cara saya bungkus dia. Ini kacang panjang yang sudah berbuah, tapi baru tadi saya kasih buat dia tongkat begitu sebab dia tiba-tiba rebah. Mungkin dia terlampau banyak buah, terlampau banyak daun, jadi dia tidak boleh menampung. So saya bagi dia tongkat lah supaya dia tidak jatuh menyembah bumi. Ini periak ya, periak. Kita tengok buah dia. Besar sudah. Periak ini mesti dibungkus sebab kalau tidak dibungkus itu serangga pandai sengat dia pandai buruk kan. Dia tidak sempat membesar kalau dia tidak dibungkus. Ini periak nih, dia bercampur dengan tembikai nih. Kita tengok mana tuh dia punya buah. Ini tembikai punya buah. Tengok di atas sudah ini. Ops. Kasihan. Jatuh dia. Ulama buat tembikai pertama. Kasihan. Ini buah bendi. Buah bendi. Sayur bendi. Tapi sama juga, dia sudah setinggi saya, tapi dia punya buah tidak berapa cantik sudah. Ada sempas tengok kamu lagi. Nih, kamu nampak tuh berapa tanaman di situ dalam satu tayar. Ada serai, ada bunga raya. Ini tanaman saya nih semua berada di depan rumah saja. Jadi semua ini dapat inspirasi daripada cuti PKP ya. Sebab tanah di depan tuh luas. So bila saya tengok-tengok kan masih boleh menghasilkan tanaman yang bagus. Jadi saya tanam begitulah, berjenis-jenis tanaman di situ. Itu juga. Tuh yang terung tuh sawi itu di sana dengan sawi dengan kangkung tuh sebelah sini.
Oke, saya mau bagi kamu tengok lagi tanaman saya yang lain ya. Oke. Tengok manuk-manuk. Nah, yang ini sayur manis. Ini saya tanam sayur manis ya, sebab dia dekat dengan parit, jadi senang sedikit lah untuk siram dia kalau musim panas. Nah, ubi kayu. Nah, yang itu tuh betik, pucuk ubi kayu. Ya, ini ubi kayu untuk buat sayur, ini ubi kayu untuk diambil isi dia. Yang lain tuh di sini-sini tuh kacang tanah. Tanam kacang tanah di situ. Sebab di sana kawasan dia tanah dia berpasir ya. Jadi senang untuk buat tanam kacang lah. Jadi itu air parit pun kamu nampak tuh. Silau no, kabut sudah bermakna baru selesai hujan lah. Inilah kawasan rumah saya. Yang siap paling marak tadi sayur ini lada yang sudah tinggi macam ni. Tengok, sudah tinggi macam ni, boleh patah. Ini saya tidak tahu. Saya balik saja sudah macam begini, patah sudah. Tuh dia berbuah sudah tuh buah dia punya sayang. Ini lama saya tunggu nih, 3 bulan nih baru dia panjang macam ni. Dia mau buah sudah, tapi itulah. Tapi tidak apalah, banyak lagi yang lain tuh. Ini salah satu pokok yang saya suka, sebab dia tumbuh subur lah. Dia rendah macam begini, dia berbuah sudah, bukan macam yang tadi itu kan sudah tinggi tapi belum berbuah. Tidak apa, saya coba tanam balik. Mana tahu dia tumbuh balik, mana tahu. So begitu saja video saya ya.